Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Saat ini kita akan membahas tentang metode penelitian pendidikan. Sebelumnya kita akan memahami tentang deskripsi mata kuliah metode penelitian pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang metodologi penelitian pendidikan yang meliputi pengetahuan tentang paradigma penelitian pendidikan, ruang lingkup penelitian pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, pendekatan dan jenis-jenis penelitian yang di dalamnya ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian kajian pustaka, kemudian proposal penelitian, dan laporan penelitian. Tujuan pembelajaran selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami metodologi penelitian pendidikan yang meliputi kemampuan dalam hal memahami paradigma penelitian pendidikan, ruang lingkup penelitian pendidikan, kurikulum dan pembelajaran, pendekatan dan jenis-jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian kajian pustaka, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Kemudian pengertian metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan fakta dan gejala yang ada dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam bidang pendidikan. Metode penelitian pendidikan juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan. 1. Tujuan penemuan. Contohnya, penelitian yang menghasilkan suatu metode baru dalam pembelajaran yang menyenangkan siswa. 2. Tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya, penelitian tentang implementasi metode inquiry dalam pembelajaran IPS yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian pendidikan berfungsi untuk menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai, biaya dalam ukuran waktu, usaha dan bahan-bahan, dan keadaan hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga, membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan.
Yang kelima, mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih atau valid tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Ruang lingkup penelitian pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan ini juga bisa dijadikan sebagai dasar objek yang bisa kita gunakan untuk penelitian atau objek penelitian. Pertama, tentang pelajaran. Yang kedua, tentang pelajar, baik kegiatan maupun intelijensinya. Kemudian, cara mengajar, metode pengajaran, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian, guru, kompetensinya, atau hal-hal yang berkaitan dengan guru. Kemudian, sekolah sebagai lembaga sosial, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kawan sebaya, dan lingkungan masyarakat atau community. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini yang biasa dipakai untuk penelitian dalam rangka menyusun skripsi. Setidaknya ada 3 pendekatan penelitian yang biasa dipakai dalam penyusunan skripsi. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengumpulkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasikan perbedaan antar kelompok data. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang ketiga, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kemudian metode penelitian pendidikan. Pertama, penelitian historis atau sejarah. Metode historis ini dilakukan jika peneliti ingin menjawab persoalan-persoalan tentang peristiwa atau perkembangan yang terjadi di masa lampau. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sumber primer dan sekunder. Kemudian penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan jika peneliti ingin menjawab persoalan-persoalan fenomena yang ada sekarang. Ini mencakup baik studi tentang fenomena sebagaimana adanya maupun pengkajian hubungan antar berbagai variabel dalam fenomena yang diteliti, dan pola penelitian yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif ini antara lain adalah survei, kemudian case study atau studi kasus, kausal komparatif atau perbandingan sebab akibat, kemudian korelasi atau saling hubungan, kemudian developmental atau pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah penelitian eksperimental. Penelitian dengan menggunakan metode eksperimental dilakukan jika peneliti ingin mengkaji sebab akibat dari suatu peristiwa dan pola
yang biasa digunakan dalam eksperimen ini adalah one group eksperimen dan control group eksperimen. Kriteria kelayakan masalah yang diteliti. Tidak semua masalah layak untuk diteliti. Sekarang kita akan memahami tentang kriteria kelayakan masalah yang bisa diteliti. Kemudian, masalah yang layak untuk diteliti yang pertama adalah bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Yang keempat, datanya mudah diukur, diolah, dan ditafsirkan. Dan yang kelima adalah peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Karakteristik penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian merupakan proses yang sistematik. Hal ini dapat dilihat dari keteraturan, keruntutan, dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Keteraturan seperti dalam penemuan masalah, penyusunan rencana penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Yang kedua, penelitian bersifat logis. Dalam penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai. Yang ketiga, penelitian bersifat empirik. Penelitian harus didasarkan pada data, fenomena atau peristiwa empirik yang dapat diamati atau observable. Penelitian bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi dalam penelitian perlu dilakukan reduksi ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individual menjadi bersifat umum. Reduksi artinya juga sebagai proses menerjemahkan kenyataan ke dalam konsep. Penelitian bersifat replikatif, dapat diulangi, dan transmiable, dapat dialihkan. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang, baik oleh peneliti yang sama maupun oleh peneliti yang lain. Kemudian, penelitian bersifat objektif. Maksudnya adalah bahwa penelitian harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif, prasangka, atau emosi pribadi dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, demikian tadi beberapa wacana yang berkaitan dengan metode penelitian pendidikan. Ada pesan, telitilah dirimu sebelum engkau diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan untuk muhasabah, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.